Kisah nyata Sultan Muhammad Yaqub bin Sultan Ahmad Maulana VII tahun 1903 sampai 1953. Pada zaman Kesultanan Gunung Tabur, ada 3 pangeran dari keturunan Sultan Ahmad Maulana VII tahun 1903 sampai 1953. Dan pangeran-pangeran tersebut masing-masing pergi mengembara, yang satunya pergi ke Solo dan menghilang tanpa kabar. Yang kedua pergi ke kampung Dayak, menikah sama orang Dayak, beranak cucu, dan sekarang tanpa kabar lagi. Sedang pangeran yang bernama Sultan Muhammad Yaqub, dia pergi merantau ke kampung Sembakung, menikah dengan wanita Tidur Sembakung, keturunan bangsawan. Mereka dikaruniai 4 orang anak. Keempat anak dari keturunan Sultan Muhammad Yaqub atau Ujang Bidullah yaitu Abdurrahman bin Muhammad Yaqub, Muhammad Saleh bin Muhammad Yaqub, Untat binti Muhammad Yaqub, Dayang binti Muhammad Yaqub. Keempat anak-anaknya hidup rukun, damai, dan bahagia, serta beranak cucu di Tanah Tidung, Sembakung, Tarakan, Tanah Merah, Singkong, Sesayap, Salimbatu, Malinau, hingga ke pelosok Tanah Tidung. Sejarah singkat Sultan Muhammad Yaqub. Pada zaman dahulu, sangat susah untuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, sehingga Sultan Muhammad Yaqub dan kawan-kawannya pergi ke suatu pulau untuk mencari karet. Karet tersebut untuk dijual memenuhi kebutuhan hidup. Beberapa hari kemudian, mereka berangkat kerja untuk mencari karet. Setelah itu, mereka kembali ke pondoknya. Ternyata perbekalannya sudah tidak ada di pondok. Karena di hutan tersebut ada namanya suku Sagai, mereka mencurigai bahwa perbekalannya diambil sama suku Sagai itu. Kemudian mereka berunding, bagaimana cara kita ini? Kalau dibiarkan, bisa mati kelaparan kita. Seiring berjalannya waktu, maka Muhammad Yaqub dan kawan-kawannya mendatangi pondok suku Sagai itu, dan mereka melihat suku Sagai sedang berpesta di pondoknya. Muhammad Yaqub dan kawan-kawannya semakin yakin bahwa barang-barangnya itu diambil sama suku Sagai. Muhammad Yaqub berkata kepada teman-temannya, bagaimana kalau kita cek ke pondoknya saja? Siapa yang berani duluan naik ke pondok itu? Karena teman-teman tidak ada yang menjawab. Kemudian Muhammad Yaqub berkata lagi, kalau tidak ada yang berani, biar aku saja yang naik. Teman-temannya menjawab, kamu beranikah? Badanmu kecil begitu. Muhammad Yaqub menjawab kepada teman-temannya, biar aku saja yang naik. Kalau aku mati tidak ada orang yang menangisi, karena aku cuma sendiri di sini. Lalu Muhammad Yaqub menaiki tangga pondok rumah Sagai itu. Setelah di tangga, suku Sagai itu mengarahkan sumpitannya, lalu menyumpit ke arah Muhammad Yaqub. Namun Muhammad Yaqub tetap menaiki tangga tersebut. Sagai menyumpit Muhammad Yaqub beberapa kali, tetapi Muhammad Yaqub maju terus. Ia terkena sumpitan tersebut, namun tidak mencederainya, karena sumpitan yang mengenainya bukan yang runcing,
melainkan bagian belakang ruangan, bagian belakangnya. Akhirnya Muhammad Yakub sampai di atas pondok, berusaha mengambil barang-barangnya yang dicuri suku Sagai itu. Kemudian terjadilah keributan. Muhammad Yakub melakukan perlawanan demi untuk mengambil barangnya, maka suku Sagai tersebut meloncat dari pondok ke bawah dan sudah dihadang oleh teman-teman Muhammad Yakub. Mereka saling menyerang. Pada saat terjadi serang menyerang, tewaslah suku Sagai itu. Kemudian Muhammad Yakub dan kawan-kawannya membawa barang-barangnya kembali pulang ke pondok mereka. Setelah itu, baru Muhammad Yakub dan kawan-kawannya bisa melanjutkan pekerjaannya kembali karena perbekalannya sudah kembali. Begitulah sejarah perjalanan Sultan Muhammad Yakub bin Sultan Ahmad Maulana VII tahun 1903 sampai 1953. Jangan lupa subscribe, like, and comment.